Terus Mas, biasanya dalang itu kan kondangnya kuat ngempet pipis. Nggih. Oke, memang kuat ngempet pipis tenan apa asline dikek selang to? Nggih. Apa ya? Mungkin kalau wis cara-carane wis nawa itu mungkin kayak gangguan pipis, gangguan buang air besar, bahkan makan pun itu sampai enggak ngerasa, Mas. Itu dan saya pernah mengakui sendiri. Dan alhamdulillah urung tahu Mas, saya dalang sampai nguyuh ning nggon. Alhamdulillah. Apa nganggo pampers apa piye? Mboten. Terus enek sing muni, "Wo kuwi lelakune abot no dadi dalang iki." Lah ora usah lelaku, awak kula wis abot. Rasa aku mlaku. Jare kan ya memang kudu sesirih atau lelaku. Nggih. Identik Ya. dengan mistik apakah klenik atau apa gitu. Ya kalau saya nggih situasinan lah Mas, sisikon lah. Itu hal positif tambahan menurut saya. Ngoten. Piye iki Mas hal positif tambahan? Jadi nggih tergantung pribadinya. Misalnya dia merasa oh itu bahwa itu perlu ya dilakoni. Kalau saya nggih ngugemi wong Jawa ya aja ilang jawane. Ngoten. Terus ini lagi ngapunten lho ini lho. Nggih, mboten napa-napa. Saya mohon maaf. Dalang kan identik. Nggih. Jenengan pas ndeyang durung? Alhamdulillah sampun. Oh. Sampun ini dereng. Dereng kalih. Lah iki dereng kalih biasanya kan identiknya kan banyak. Nggih kalau untuk itu saya belum berpikir lah Mas untuk ini saya pokoknya karya. Ngoten. Jadi gimana toh wayangan besok itu gimana kalau udah di tongkat estafetnya anak-anak muda itu gimana itu. Nah ini wayang yang kita ketahui bersama kan yo seperti itu. Nggih. Pagelaran semalam suntuk dengan banyak cerita seperti itu. Terus kalau dihadapkan dengan kaum milenial seperti ini, jenengan punya terobosan atau ada Mas, ada dengan cara mempermudah pagelaran itu agar bisa diketahui oleh masyarakat umum, terutama milenial, seperti halnya yang dalang sepuh, dalang senior identik dengan pakai jejer, sing pakai gending, minggah, ladrang. Lah untuk di milenial ya dikurangi porsinya, misalnya jumbuhke dengan rasa anak muda itu kan misalnya gur kaya lagu TikTok nah dilebokke nggon wayangan, lagu dangdut dilebokke wayangan. Itu salah satu cara untuk bagaimana wayang bisa diterima dengan anak muda. Nah, tetapi nanti wayang akan kehilangan rohnya no? Nah, itu Mas. Masalah ben roh dari wayang itu sendiri, gending-gending ki mau ora ilang. Nah, justru kalau anak muda sudah mencintai, pasti kan akan oh sak tenane piye to iki wayang kuwi. Otomatis dia akan mendalami. Kita berbicara anak muda yang suka wayang susah Mas kalau dia dihadapkan langsung dengan kayak gitu. Maka kita istilahnya menariknya dengan pelan-pelan apa yang digemari kita selaraskan, barulah kalau mereka mau memperdalam oh iki lho wayang sak tenane ngene maka dia akan lebih tahu dengan dua sisi. Ngoten. Sebagai anak muda dan sebagai pengamat wayang yang sebenarnya oh ternyata begini begitu. Berarti memang diselaraskan, dipadukan antara tinggalan mbah-mbah riyen kalian generasi cah gen orang nganti ilang. Betul sekali. Lah terus saiki Mas Mas Amar Pradopo sudah bergelut dengan wayang yang luar biasa. Pengalaman wis nendi-nendi. Indonesia meh kabeh, Papua, terus Thailand, Belanda. Enek rak pengalaman sing mungkin yo ora iso dilaleke. Itu pernah ada satu ketika itu malah kenangan itu malah medeni Mas. Jadi waktu ndalang di luar Jawa, di Sumatera apa di mana gitu loh. Itu latihan sore itu suasananya masih kondusif, cuaca masih cerah, nggak bakal terjadi hujan gede lah, delalah lagi setengah bapak dulu yang ngasto, lagi dodok kotak belum ada 10 menit itu angin kenceng sih,
Wus. Lah kok ujuk-ujuk udan bros iki terpaling nganti mabur-mabur. Dan saat itulah saya nangis, Mas. Mergo wayang iki udanan. Kula jan nangis. Wayang iki lho tulung. Nganti kula nglebokke ngeten iki ten jero beskap wayange tak lebokke ngeten. Saking kula panik. Wis penonton wis bubar maut dan itu kebeteng, Mas. Awake dhewe arep ning nggon pondokan mlaku adoh wong tengah lapangan. Terus nggih jalan satu-satunya kudu wani mriko sampai blangkon teles wayang tak rewangi tak lebokke kelas. Tapi kan wayang kan akeh, Mas. Ya itu kan adalah wayangnya sana nggih. Cuman saya menyelamatkan wayang saya. Oh iya no. Iya. Kapro gone kok dilebokke iki spiral lek lebokke. Iya, ya itu malah langsung wayang tak lebokke. Lah lebokke dhewe. Lebokke kabeh ya. Kayak aku ya duwe pengalaman ngono kuwi. Tak lebokke. Lebokke gaden. Kondisi Mas kahanan. Lah terus dengan masa pandemi seperti ini. Nggih. Pergerakannya seperti apa? Ini banyak seniman sing ngeluh, sing sambat ngaluwara. Kemarin kebetulan terakhir saya collab dengan Mas Gibran. Itu beliau berpesan agar cah enom ki kudune sing iso menjawab tantangan, aja melu ngresula. Istilahnya bagi yang lain mungkin kan wah ki piye ya ngene iki lah. Beliau berpesan agar sing cah enom-enom milenial harus bisa mampu menjawab tantangan anak muda itu, tantangan zaman, bagaimana kita harus bisa menyelaraskan, bisa mengimbanginya. Yaitu saya mengadakan pentas nggak rutin tapi setiap 2 minggu sekali itu nglumpuki kanca-kanca dalang sing enom-enom ayo dalang. Saya live streaming di YouTube-nya Bapak. Ya untuk apa? Ya itu untuk memberitahu bahwa kita itu masih bisa berjalan. Ora ketang ora enek duite ning awake dhewe iso eksis itu dulu, Mas, terutama. Ya kok yen ora enek duite terus piye no? Ya sukarelawan istilahnya. Yo ora duit yo dipakani lah cara wong Jawa ngoten. Gitu. Alhamdulillah udah 2 atau 3 nggih, 2 kali putaran sudah bisa berjalan. Terus Mas Amar Pradopo, ini harapannya ke depan seperti apa ini? Harapan saya ya untuk anak muda ya cintailah budaya Indonesia lah. Mau ke cinta ke budaya asing monggo silahkan, tapi jangan lupa jadi diri kita itu orang Indonesia. Sebisa mungkin harus bisa mencintai dan bisa menanamkan ke sanubari bahwa cinta Indonesia begitu. Ada ya hal yang ingin dicapai atau keinginan yang belum tercapai? Mungkin kalau keinginan saya ya mau mengadakan suatu saat pentas yang benar-benar bisa diterima anak muda dan melibatkan anak muda. Jadi seperti kalau konser ya mungkin jauh lah, Mas, kalau buat konser, tapi lebih ke pementasan yang berkesan untuk anak muda. Jadi ada terobosan itu. Pernah nggak Mas Amar Pradopo selama menggeluti dunia wayang dan dalang ini mendapatkan penghargaan? Pernah dulu, yang jelas lomba itu sering dapat juara. Terus terakhir 2017 kalau enggak 16 itu lomba meraih 2 kategori sekaligus, sabet terbaik dan penata iringan terbaik. Terus juga waktu di Kementerian Dalam Negeri itu juga mendapatkan penghargaan dari Pak Cahyo Kumolo waktu itu. Prestasinya luar biasa. Saya itu juga pernah lomba itu. Lomba apa, Mas? Juara 2. Lah itu apa? Lomba azan. Ning bagus loh tapi. Bagus. Pesertanya cuma 2. Sing siji tanggoku, sing nomor 2 iki aku. Ya wis ora apa-apa, penting juara lho. Pesertane loro tok. Matur nuwun Mas Amar Siap, Pradopo, luar biasa sudah berbagi ilmu dan insya Allah nanti kapan-kapan saya dengan teman-teman siap ke sana. Monggo dipersilakan. Untuk tahu lebih detail. Ini tadi kan cuma sedikit yang anomaning ini ki cupliane ngene iki. Betul. Nggo tombo kepo gen luwih marmeneh kapan-kapan insyaallah bila Mas Amar longgar waktune, saya juga ada waktu kita ke sana. Siap, monggo silahkan. Matur nuwun Mas Amar. Matur suha, Mas. Atas waktunya
Dan dulur-dulur pokoknya jangan kapok, jangan bosan di Posyandu. Saran kritik selalu saya terima. Posyandu, podcast layanan 2 gelan. Matur nuwun.